Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat berjumpa bersama saya, Janatin Arduha. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas besaran dan satuan. Bagaimana anggapan Anda tentang fisika? Di antara kalian mungkin menjawab bahwa fisika adalah pelajaran yang sulit dan fisika tidak memiliki kaitan dengan kehidupan sehari-hari. Mengapa fisika sulit? Berdasarkan hasil penelitian Funda dan kawan-kawan pada tahun 2008, ada beberapa faktor yang menyebabkan fisika itu sulit. Antara lain, fisika terlalu abstrak, banyak teori, rumus, aturan, hukum, banyak yang harus dihafal, dan banyak sekali materi yang harus dipelajari. Jangan khawatir, menurut Einstein, politik itu lebih sulit daripada fisika. Lalu, bagaimana cara belajar fisika? Pertama dan terpenting adalah mempertahankan sikap positif terhadap materi pelajaran. Seperti belajar bahasa, fisika membutuhkan waktu dengan tetap menerapkannya setiap hari. Anda dapat berharap untuk mencapai pemahaman dan berhasil. Ada teknik Feynman yang mungkin dapat Anda terapkan, yaitu pertama, pilihlah topik, pelajaran, dan catat poin pentingnya. Yang kedua, tuliskanlah konsep tersebut seakan untuk dijelaskan kepada orang lain. Yang ketiga, identifikasi apa yang belum kita pahami pada proses sebelumnya. Dan yang keempat, pelajari kembali, sederhanakan, latihan terus, selamat mencoba. Fisika adalah ilmu yang memberi pemahaman tentang alam semesta, dan teori-teorinya didasarkan pada observasi dan eksperimen. Sebuah teori fisika merupakan guess atau perkiraan yang dituliskan dalam bahasa matematika, bagaimana suatu sistem fisis berperilaku. Teori memberikan prediksi yang baik, bisa dicek dengan observasi dan eksperimen. Jika hasil prediksi sesuai dengan hasil observasi atau eksperimen, teori tersebut diterima. Ini tetap hanya berlaku sementara. Tidak ada teori fisika pada saat ini yang secara lengkap memberikan deskripsi semua fenomena fisis. Every theory is a work in a progress. Fisika berkembang karena pengamatan dan pengukuran. Bagaimana cara mengukur? Caranya adalah dengan membandingkan dengan sebuah besaran standar. Besaran adalah hasil dari pengukuran yang berupa nilai atau angka dan satuan. Contoh besaran adalah panjang, massa, dan waktu. Standar panjang. Mula-mula, satuan panjang dikaitkan dengan panjang anggota badan. Di tahun 1120, 1 yard didefinisikan sebagai panjang dari ujung hidung sampai ujung tangan Raja Inggris. Di Perancis, satuan kaki diukur dari panjang kaki Raja Louis ke-14. Kemudian, 1 meter didefinisikan sebagai jarak 1/1.000.000 jarak antara kutub utara sampai di ekuator. Di tahun 1960, 1 meter sama dengan panjang 2 tanda pada sebuah batang platinum iridium. Di antara tahun 1960 sampai 1970-an, 1 meter didefinisikan sebagai 1.550.763,73 kali panjang gelombang cahaya dari lampu Krypton 86. Oktober 1983, 1 meter adalah jarak yang ditempuh cahaya dalam waktu 1/429.792.458 sekon. Beberapa tipe ukuran panjang antara lain alam semesta yang dapat diamati itu ukurannya sekitar 10⁻26, jarak matahari dari bumi
sekitar 10 pangkat 11 meter, diameter bumi 10 pangkat 7 meter, rata-rata tinggi manusia dalam satuan meter, kemudian diameter dari sel darah merah adalah sekitar 10 pangkat 6 meter, kemudian jari-jari dari inti atom adalah sekitar 10 pangkat min 18. Untuk standar massa, digunakan 1 kg adalah massa sebuah silinder yang ditempatkan sebuah silinder logam platinum iridium yang disimpan di International Bureau of the Weight and the Measure at Sèvres, Prancis. Beberapa ukuran massa. Alam semesta yang teramati berukuran sekitar 10 pangkat 52 kg. Matahari bermassa 1,99 kali 10 pangkat 30 kg. Manusia masanya rata-rata antara 10 pangkat 2 atau sekitar 100 kg. Kemudian bakteri 10 pangkat min 15 kg. Atom hidrogen 1,67 kali 10 pangkat min 27 kg. Elektron 9,11 kali 10 pangkat min 31 kg. Perhatikanlah nilai ini, sehingga Anda tidak melupakan tanda negatif pada pangkat ketika Anda melakukan perhitungan. Sebelum tahun 1960, standar waktu didefinisikan dalam rata-rata hari matahari pada tahun 1900. Hari matahari adalah jarak antara waktu antara kemunculan matahari dari titik tertinggi di langit yang dicapai setiap hari. Mulai tahun di mana 1 detik itu didefinisikan sebagai 1 hari adalah 24 jam, dalam 1 jam 60 menit, dalam 1 menit ada 60 detik. Mulai tahun 1967, standar waktu menggunakan jam atom yang menggunakan getaran atom cesium 133, di mana 1 sekon didefinisikan sebagai 9, 192, 631, 770 kali periode getaran atom cesium. Berikut ini adalah nilai perkiraan dari beberapa interval waktu. Perhatikan, umur jagat raya dan umur bumi memiliki orde yang hampir sama, yaitu 10 pangkat 17 detik. 1 hari adalah setara dengan 8,6 kali 10 pangkat 4 detik. Periode getaran atom dalam zat padat sekitar 10 pangkat min 13 detik. Bagaimana dengan umur Anda jika dihitung dalam satuan detik? Apakah Anda pernah mendengar istilah tahun cahaya? Apakah satuan ini termasuk satuan waktu? Bagaimana menurut Anda? Cahaya bergerak 299, 792, 458 meter per detiknya, atau dapat diaproksimasi sebesar 300.000 km per detiknya. Maka, 1 detik cahaya sama dengan setara dengan jarak 300.000 km. Bagaimana kalau setahun? Untuk menyederhanakan penulisan angka, biasanya dipergunakan tanda pangkat, di mana tiap pangkat memiliki awalan. Seperti 5 kali 10 pangkat 6 volt dapat dituliskan sebagai 5 megavolt. Atau 9 kali 10 pangkat min 9 meter dapat kita tuliskan sebagai 9 nanometer. Fisika adalah ilmu eksperimental. Untuk menyederhanakan suatu sistem fisika atau suatu fenomena digunakan suatu model. Misalkan kita memiliki materi. Materi ini terdiri dari atom-atom. Misalkan di sini adalah emas. Emas tersusun atas beribu-ribu atau berjuta-juta atom. Atom terdiri dari elektron dan inti atom. Inti atom terdiri dari proton dan
neutron. Kemudian, apakah penyusun proton dan neutron? Penyusun proton dan neutron terdiri atas quark. Untuk proton, terdiri atas 2 quark up dan 1 quark down. Quark terdiri dari string. Apa itu string? Untuk mengetahuinya, Anda dapat mengikuti kuliah fisika kuantum. Besaran dapat dibagi menjadi 2, besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok adalah besaran yang ditetapkan terlebih dahulu dan ini akan menjadi acuan besaran-besaran turunan lainnya. Sebagai contoh, besaran pokok adalah panjang, massa, waktu, suhu, kuat arus, intensitas, dan jumlah cahaya dengan satuan internasional meter, kilogram, sekon, kelvin, ampere, kadmium, candle, dan mol. Besaran turunan didapat dengan menggabungkan atau menurunkan dari besaran-besaran pokok. Contohnya adalah kecepatan, percepatan, gaya, dan energi. Dimensi adalah sebuah penggambaran suatu besaran turunan dari besaran pokok. Dimensi untuk panjang adalah L, untuk massa M, untuk waktu T, untuk suhu theta, untuk kuat arus I, intensitas J, dan jumlah zat N. Misalkan kita akan melihat dimensi dari gaya. Gaya satuannya Newton atau dapat dituliskan sebagai kilogram meter per sekon kuadrat. Maka dimensinya adalah M, L, dan T pangkat min 2. Demikianlah penyampaian materi besaran dan satuan. Sampai jumpa lagi di video pembelajaran berikutnya. Selamat belajar, tetap semangat, jaga kesehatan, dan tetap produktif.